Monumen Pancasila Sakti atau yang lebih dikenal sebagai Lubang Buaya merupakan saksi bisu kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di tempat itulah para pahlawan revolusi disiksa dan dibunuh lalu dimasukkan ke dalam sumur yang berada di dalam monumen tersebut. Monumen tersebut dulunya adalah sebuah hutan karet yang luasnya 5 hektar dan dihuni oleh 13 kepala keluarga. Konon dahulu ada orang sakti yang menemukan sebuah lubang yang ternyata itu merupakan sarang dari buaya. Dan dari semenjak itu, desa tersebut diberi nama Desa Lubang Buaya. Sebelum jadi desa ini dulu tempat ini apa? Kalau dulu emang ini udah desa, tetapi warganya di sini hanya terbatas, kurang lebih sekitar 12 rumah. 13 rumah ya, maaf 13 rumah. Kemudian di sini tuh hanya hutan karet, ya hutan karet yang rumahnya itu agak jarang-jarang. Dan dulunya tempat latihan angkatan udara. Kemudian beberapa tahun kemudian di sini ternyata jauh dari pantauan, kemudian digunakan oleh segerombolan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk sementara nama lain selain Desa Lubang Buaya belum ada sih ya, karena dulu menurut cerita hikayat rakyat atau orang-orang sekitar sini kenapa dinamakan Desa Lubang Buaya, karena dulu ada, ini bukan sejarah yang real ya, ini sejarah rakyat menurut rakyat sini. Dulu di sini ada orang sakti, kemudian ada masuk ke sebuah lubang itu ada kali di belakang, itu kan ada kali sampai sekarang. Nah, di situ tenggelam, kemudian di bawah itu ada kubangan, ternyata di situ ada buaya. Nah, kemudian naik ke atas lagi, dan semenjak itulah nama ini dinamakan Desa Lubang Buaya. Berarti buaya tersebut sudah ada sebelum desa itu ada atau bagaimana? Kalau menurut cerita orang-orang sini dulu buaya ada di kali itu, tapi kalau untuk sekarang udah nggak ada. PKI yang di sini terjadi sebelum istilahnya setelah pemberontakan PKI di Madiun. Ya, setelah di Madiun itu mereka gagal, kemudian diambil alih oleh PKI tokoh-tokoh muda kan, seperti DNA Aidit. Nah, itu adalah yang sebagai ketua PKI yang dari daerah Lubang Buaya, dan mereka memanfaatkan anggota ABRI yang mudah dipengaruhi oleh orang-orang PKI, dan mereka sebelum memberontak terlebih dahulu mereka latihan di sini karena tempat ini jauh dari keramaian dan tempatnya menurut mereka strategi. Akhirnya kemudian mereka mengadakan latihan, yaitu para orang-orang PKI ya, kader-kader PKI, seperti orang-orang PKI yang terlibat dengan PKI seperti BTI ya, Barisan Tani Indonesia, kemudian Pemuda Rakyat, dan kemudian ada Gerwani yang didatangkan dari luar daerah. Mereka latih di sini seperti militer, kurang lebih sekitar 1 minggu mereka latih, kemudian berganti gelombang lagi selama 1 minggu, dan setiap minggunya ganti bergelombang selama dari pertengahan bulan Juli tahun 1965 sampai menjelang pas mereka gerakan yang dikenal dengan G30 PKI. Mereka akan mengadakan latihan besar-besaran. Semua warga yang dari sini mereka waro-waro untuk segera mengungsi karena mereka mengatasnamakan seperti kayak militer, segera pergi dari sini karena di sini akan diadakan latihan besar-besaran. Dan ternyata mereka itu ingin mengadakan penculikan yang sudah mereka rencanakan terlebih dahulu. Penculikannya terhadap
7 jenderal. Mereka ingin mencari bukti bahwa pada saat itu mereka menfitnah para jenderal tersebut dengan isu Dewan Jenderal. Ya. Isu Dewan Jenderal itu adalah sebuah coup, ya, atau ingin merebut kekuasaan secara tidak sah. Nah, ini yang disebarluaskan oleh PKI ke seluruh masyarakat bahwa 7 jenderal tersebut akan mengadakan Dewan Jenderal. Nah, ini adalah fitnahnya PKI sampai 7 jenderal tersebut yang mereka culik di sini. Selanjutnya mereka untuk menghilangkan jejak ke 7 perwira tersebut yang mereka bunuh yang 3 tadi langsung masukkan ke sebuah sumur. Kemudian yang disiksa selanjutnya dimasukkan semuanya. Ya, telah dimasukkan ke dalam sebuah sumur, dan untuk menghilangkan jejak tersebut, sumur tersebut mereka uruk. Mereka uruk dengan sampah-sampah, ya, seperti pohon pepaya, kemudian ada kotak-kotak peluru, dan semua sampah yang di situ mereka masukkan ke dalam sumur tersebut. Kemudian di atasnya diuruk dengan tanah dan ditanamin pohon pisang. Jadi sumur tersebut itu sudah ada terlebih dahulu sebelum ada PKI, karena sumur tersebut adalah tempat mandi dan cuci pakaian warga sini yang punya rumah tersebut, yaitu Bambang Harjono. Bambang Harjono ini adalah seorang simpatisan PKI yang bergabung dengan PKI. Yang Bambang Harjono ini adalah seorang kepala sekolah rakyat yang terlibat dengan PKI, makanya rumahnya diserahkan ke oleh orang PKI sebagai tempat piketnya orang PKI dan tempat penyiksaan. Di situ ada 3 rumah. Kalau dulunya 13 rumah, karena yang berkaitan dengan sejarahnya 3, yang 10 dipindahkan oleh pemerintahan. Yang 3 yang sekarang adalah rumah penyiksaan, rumah pos komando, dan rumah dapur umum. Lubang tersebut bukan lubang, ya, itu sumur. Makanya sekarang dikenalkan sumur maut. Jadi bukan lubang maut, sumur maut. Sumur itu dalamnya 12 meter, kemudian lebarnya 75 cm. Kalau dulu masih ada airnya, setelah kemudian diuruk oleh PKI itu, kalau nggak sekarang udah kering airnya. Sebelum dibunuh, mereka disuruh menandatangani sebuah dokumen tipu muslihat PKI bahwa Angkatan Darat akan melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah.